Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Kita masih di dalam pembahasan tentang apa ini? Hijron ahlul bid'ah. Menghajar ahlul bid'ah. Yang kemarin kita sudah sebutkan hukumnya. Kemudian kita sebutkan juga bagaimana sikap para ulama terhadapnya. Sekarang kita lanjutkan lagi. Qala lakin in kana fi mujalasatihim maslahatun litubayyin al-haq lahum wa litabyinil haq lahum wa tahdhirihim minal bid'ah fala ba'sa bidzalik. Ya, akan tetapi ketika bermajlis dengan mereka karena ada maslahat, apa maslahatnya? Litabyinil haq lahum, untuk menjelaskan kebenaran ya kepada mereka dan untuk apa? Memperingati kebid'ahan, maka ini enggak masalah ya. Ini perkara yang bagus mana. Wa rubbama yakunu dzalika matluban, bahkan ya mungkin hal tersebut dituntut oleh syariat. Liqaulihi ta'ala, dasarnya adalah firman Allah Ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah menuju jalan Rabbmu dengan hikmah. Kemudian dan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan debatlah mereka dengan debat yang baik. Ya, debatlah mereka dengan debat yang baik. Sebenarnya di sini barakallahu fikum terdapat 3 bagian manusia. Nah, yang pertama apa? Dia adalah manusia yang mukbil alal khairat wa ta'ah, yang dia senantiasa menerima ketaatan, semangat untuk melakukan perbuatan baik. Maka yang kayak gini apa? Ya, kita berikan hukum saja langsung. Kita berikan ini, kita berikan ini. Ya, bil hikmah. Kalau umpamanya dia adalah orang yang malas, orang yang dia ingin kebaikan tapi dia malas atau futur bagaimana, maka kita katakan baru wal mau'izatil hasanah. Ya, kita nasihati mereka dengan nasihat-nasihat yang baik. Ya, kalau mereka lalai, kita kasih targhib, nanti kita kasih tarhib juga. Nah, kemudian kalau memang dia orangnya enggak juga jenis yang kedua, itu jenis yang ketiga, orang yang menentang, maka kita apa? Mujadalah dengan mereka. Kita debat mereka dengan debat yang baik. Ini disebutkan sama Syekh Utsaimin ya dalam kitab Risalah fi Da'wah ila Allah. Wa hadza qad takunu bil mujalasah wal musyafahah. Wa qad yakunu bil murasalah wal mukatabah. Dan namanya jidal atau menyeru kepada Allah Azza wa Jalla, itu terkadang bisa dengan mujalasah, saling duduk bareng, musyafahah ya, berbicara bareng, atau terkadang dengan pesan-pesan atau dengan tulisan. Nah, jadi mungkin di situ apa? Ya, terkadang kita dituntut juga untuk memperingati ahlul bidah. Wa min hijri ahlul bidah. Dan di antara bentuk menghajar ahlul bidah adalah tarkun nadhar fi kutubihim. Ya, kita tidak boleh melihat kitab-kitab mereka. Jangan kita baca kitab-kitab mereka. Khaufan minal fitnah biha, karena kita takut fitnah ya dengan kitab tersebut. Maksudnya sesat nanti kita. Jangan sebab membaca apa? Kitab tersebut. Banyak orang yang kayak gitu. Orang yang dia apa? Sok kuat, dia baca-baca kitab ahlul bidah segala macam, ternyata apa? Dia bukan yu'athir, tapi yata'athar. Na'udzubillah. Nah, ini ya berbahaya.
Dan bukan cuma kitab ahlul bidah, ya kitab-kitab yang membuat lalai juga kalau bisa jangan. Ya, seperti novel-novel dan semisalnya yang membuat pemikiran-pemikiran liberal atau bagaimana. Ada kisah menarik. Ya, dia salah satu penuntut ilmu di Ma'had, ya suatu Ma'had. Anaknya ustadz, hafal 30 juz. Ya. Kemudian disayang banget sama mudir Ma'had. Bahkan mudir Ma'had kalau umpamanya ingin ngisi kajian keluar, diajak. Jarang santri yang kayak gitu. Dan disuruh jadi imam di masjid besar. Masjid besar. Suaranya bagus. Ditanya hafalan yang mungkin, ya, jangan ditanya. Ya, nah, akan tetapi apa? Ternyata dia agak sedikit mulai agak penyimpangan. Sebab ketahuannya gelagat-gelagatnya yang agak aneh itu semenjak apa? Dia katanya membaca kitab atau bukan kitab, buku tentang orang-orang liberal. Ya, novel. Ini namanya anak-anak muda, ya umur 19 tahunan. 19 tahun, sekitar segitulah. Ya, memang anak-anak umur segitu kan jiwa penasaran tinggi. Tapi dia masih ini ngumpet-ngumpet bacanya. Kadang kalau ada temannya diumpetin. Ada temannya diumpetin. Tapi terus dia baca, semenjak itu dia apa? Agak sedikit berubah pola pikirnya, mindsetnya berubah. Sampai titik kepada keputusan dia melarikan diri dari Ma'had. Ya. Malam-malam melarikan diri dari Ma'had dan dia menulis pesan dengan darah yang dia sobek dari tangannya. Hidayah, kan? Ya. Sejak itu kabur, dia nggak tahu kemana, nggak pulang, dan orang tuanya ustadz nggak panik jadinya, gitu kan? Qadarullah. Akhirnya pulang ketemu, udah lumayan agak lama, ya kayak gitu, udah berubah. Ya. Celananya udah beda, segala macam, mungkin merokok atau bagaimana. Allahu alam. Pergaulan bebas jadinya. Futur total. Naudzubillah. Ya. Ini apa? Disebabkan baca kitab-kitab sembarangan. Dan ini juga diantara pelajaran, kita jangan merasa aman. Kita udah pernah belajar kitab-kitab yang banyak, atau kita udah hafal Quran 30 juz, atau kita udah hafal Quran banyak, sekian juz, kita merasa aman. Ya, nggak ada yang merasa aman selama kita masih hidup. Makanya kata Ibnu Mas'ud kalau nggak salah, "Faman istanna bi sunnah falistanna bil alaman mat," kalau nggak salah. "Fa inna al-hayy lam yu'man min fitnah," atau kama qala. Kalau mau ikut sunnah, ikut jalan, maka ikutilah jalan orang-orang yang telah mati. Ya, karena orang yang telah mati apa? Udah selamat. Udah kelihatan bagaimana dia. Adapun orang yang dia masih hidup, maka nggak aman dari fitnah, nggak aman dari penyimpangan. Nah, barakallahu. Aw tarwijiha bainan nas, atau sebentar. Jadi gini. Min hijran ahlul bidah tarku an-nadhar fil kutub fi kutubihim khaufan minal fitnah biha. Kemudian aw tarwijuha bainan nas, ya. Disebutkan ma'am barakallahu fikum di tengah-tengah manusia. Falibti'at an muwatinid dhalal wajib. Ya, menjauh dari perkara-perkara yang menyebabkan kesesatan. Adanya kesesatan ini adalah perkara yang wajib, harus kita betul-betul apa? Ikuti. Ada talik di sini dari anak. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala alladzi kunna nasma wa adrakna alaihi man adrakna min ahli ilm annahum yukrihuna al-kalam wal julus ma ahli zaid.
Ya, alladzina kunna nasma, yang kami dengar, kata Imam Ahmad itu, wa adrakna alaihi ma adrakna min ahli ilm, dan yang kami dapatkan atas keyakinan mereka, ya, dari yang kami dapatkan dari kalangan ahli ilmu, bahwasanya mereka itu sangat benci berbicara dan duduk-duduk dengan ahli bidah. Fa innahum yalbasuna 'alaik wa hum la yarji'un. Ya, sesungguhnya mereka ahli bidah itu yukhalituna 'alaik, ya, mencampur adukan kepada kamu pemahaman-pemahaman sesat. Iltibas bil haq, ya, iltibasul haq bil batil. Wa hum la yarji'un. Dan mereka apa? Tidak kembali. Na'udzubillah. Fa salama insyaallah fi tarki mujalasatihim wal khawt ma'ahum. Ya, maka keselamatan insyaallah itu ada dalam meninggalkan bermajlis dengan mereka, berdalam-dalam bersama mereka di dalam bid'ahnya dan kesesatannya. Kita tinggalkan. Nah, jangan sampai apa? Kita ikutin kebid'ahan mereka. Karena takutnya apa? Takutnya kita dijadikan apa? Dijadikan target sasaran. Ya, kita diberikan syubhat-syubhat yang betul-betul nggak kita tahu. Jangan mau. Dan kita kalau diajak debat pun jangan mau, ya. Jangan mau debat dengan ahlu bidah, apalagi yang dia ada ilmunya. Seperti LC, iya. Atau MA, jangan mau. Kecuali antum memang udah mumpuni di dalam debat. Ya, makanya di antara usul Ahlussunnah itu meninggalkan debat. Meninggalkan apa? Debat, kecuali memang darurat gitu kan. Ada kedaruratan. Masa enggak apa-apa debat. Tapi kalau nggak ada, kalau bisa jangan, ya. Kalau bisa apa? Kita udah yakini apa yang telah datang pada diri kita, ya. Ilmunya udah jelas insya Allah. Makanya Imam Malik ketika diajak debat, ya, saya itu adalah orang yang telah yakin dengan agama saya, dan kamu orang yang masih ragu-ragu, ya. Tinggalkan saya dan kamu, saya tinggalkan di atas keraguan-raguan kamu. Kurang lebih kayak gitu makna. Masih ragu-ragu, ya. Dan jangan sotoy, kita baru belajar bahasa Arab segala macam, baru alfiyah juga belum selesai, ngajak-ngajak debat. Seperti Harry Pras. Ini orang bego, ya. Dia tololnya kebangetan, Harry Pras. Dia tuh bukan ingin meninggikan dakwah salaf, tapi merusak. Ya. Kenapa? Karena dia nggak punya ilmu. Mau sok belagu debat sama Ustadz Ajir. Ini Ustadz Ajir ini ahli bidah, bahaya syubhatnya. Sama siapa tuh, Novel, ya. Itu mereka ustadz-ustadz ahli bidah yang ada ilmunya. Harry Pras menantang. Dia yang paling pede banget. Ya, saking saking jahilnya apa? Dia pernah dibawa ke Ba'alawi, dikelepakin palanya. Ya, sama NU juga kalau nggak salah, ya. Diminta minta maaf, klarifikasi. Ada yang tiba-tiba datang, kelepak palanya. Lagi. Begitu. Ya, semoga diberi hidayah. Dia nggak ngerti dia, dibilangin kayak gitu. Sebabnya apa? Sebabnya katanya, ya, kita udah ada ustadz yang mendukung. Untuk kayak gini, ustadznya juga bodoh, ya, ustadznya juga tolol. Iya. Siapa ustadz yang bersama dia kadang? Ya, Khalid Basalamah. Tapi nggak tahu apakah Khalid Basalamah ini merekomendasikan atau enggak. Dia nggak nyebutkan ustadznya siapa. Coba sebutkan. Ya. Biar anak WA maksudnya nanti. Ya. Itu kan memudorotkan. Nanti apa framingnya? Itu so berilmu salafi, ketika diajak debat kabur. Jadi yang kena dakwah salaf, padahal dia bukan salaf sedikit pun. Artinya enggak tahu ilmu, ya, enggak jelas di mana belajarnya, tiba-tiba bikin konten. Ahlus silat ini. Aduh. Pengen nih rekaman anak dikasih ke dia harusnya. Ya.
Siapa tahu dipanggil ke ruangannya. Oh, jangan silat dong. Pak Ustadz Hedi Plus itu. Nah, jangan ditonton ya. Ini nggak ada ilmu apa, cuma sekedar pedenya dengan ini. Katanya gini. Tentang masalah ya saya tuh nggak taklid. Ketika memang ada ustadz yang salah, hatta ustadz salafi pun yang kita kenal dia salah, ya kita salahkan. Ya. Hatta misalkan kalau Ustadz Syafiq keliru, ya maka kita tahdir. Wah elah. Kayak yang paling berilmu aja ngomongnya. Tahdir dari mana Pak Heri? Anda pengen banget ketemu sama dia asli. Gemes loh. Udah tahu ilmu dari mana itu? Ya. Google ya, AI ya. AI disuruh irab nggak bisa loh. Salah itu. AI itu. Coba irab ini AI. Saya belum belajar nahu. Aduh. Parah. Liqaulihi sallallahu fid dajjal. Dasarnya adalah hadis Nabi SAW tentang kisah Dajjal. Man sami'a bihi falyad'a anhu. Barang siapa yang dengar Dajjal, menjauh darinya. Fawallahi innar rajula la ya'tihi wa huwa yahsibu annahu mu'min fayatba'uhu mimma yab'atsu bihi minasyubhat. Demi Allah, sesungguhnya ada seorang lelaki alladzi ya'ti bihi, yang malah datang kepada Dajjal dan dia menyangka bahwasanya dia beriman. Kemudian tiba-tiba apa? Lelaki tersebut mengikuti Dajjal. Disebabkan apa? Disebabkan syubhat yang dipelopori oleh Dajjal. Syubhat Dajjal lebih bahaya. Ya. Dan Dajjal ini terbagi dua, ya kan? Ada Dajjal secara syar'i yang datang di akhir zaman. Ada Dajjal yang kayak Habib Umar dan semisalnya, yang suka goroh baik. Tahu goroh nggak antum? Bohong. Ya, kalau kata orang sana mah goroh. Ya, bohong gitu. Ngibul. Ya, tapi di sini maksudnya Dajjal akhir zaman, ya kan ya. Itu mah tadi ini aja. Rawahu Abu Dawud qala Al-Albani wa isnaduhu sahih. Lakin in kana al-gharlu min an-nadhar fi kutubihim ma'rifata bid'atihim aw ma'rifata bid'atihim diradi alaihi fala ba'sa bidzalik. Tetapi ya, kalau tujuan meneliti kitab-kitab mereka dalam rangka mengetahui kebid'ahan mereka, kemudian kita bantah mereka, enggak apa-apa. Liman kana indahum min aqidah sahihah, tapi kalau orangnya dia memiliki akidah yang benar, mayatahassanu bihi, yang dengannya dia dapat membentengi dirinya. Wa kana qadiran ala rad, dan dia juga apa? Sanggup untuk membantah. Rad alaihim. Barubama kana wajiban, bahkan ya terkadang hukumnya bisa menjadi wajib. Li'anna raddal bid'ah wajib. Karena membantah bid'ah adalah wajib, wa ma la yatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Perkara yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka perkara tersebut apa? Wajib. Barakallahu. Ana tambahkan di sini sedikit. Qala al-Qadhi Abu Ya'la rahimahullah, ajma'a as-sahabah wa tabi'un ala muqata'atil mubtadi'ah. Para sahabat dan tabi'in mereka telah sepakat semuanya untuk memboikot ahlul bidah. Boikot. Barakallahu fikum. Kemudian di sini barakallahu fikum ada dhawabit syar'iyyah lil hajar. Dhawabit syar'iyyah, ketentuan-ketentuan syar'i untuk menghajar ahlul bidah. Yang pertama, la budda fil hajar min ruknain. Ketika kita menghajar harus ada dua rukun pada diri kita. Yang pertama al-ikhlas, yang kedua mutaba'ah.
ikhlaskan diri kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah mutaba'ah, ya, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza kulluhu mabniun ala riayatil masalih wa dar'il mafasid. Dan semuanya ini, hajar ini apa? Dibangun di atas menjaga kemaslahatan dan menolak kemudaratan, kerusakan. Wa hadza mimma yakhtalifu bi ikhtilafil bid'ah nafsiha. Dan nanti ini berbeda prakteknya sesuai bagaimana kebid'ahan itu sendiri. Naam, wa ikhtilafi ahwalil al-hajirin, berbeda dengan apa? Sesuai bagaimana perbedaan keadaan orang-orang yang menghajar dan semisalnya. Kemudian juga dilihat dari bagaimana perbedaan tempatnya, kekuatannya, kelemahannya, kesedikitan atau banyaknya. Nah, barakallahu fikum. Jadi jangan kita orang sedikit, kita di kampung cuma sendiri, kita malah diam baik. Ya bukannya kita yang hajar, kita yang dihajar. Nah, taib. Qala rahimahullah, al-jidal wal khasam fid din. Al-jidal masdar jadil. Wal jadl munaza'atul khasam litaghlab alaih. Ya, kita munaza'ah al-khasam. Melawan atau berdebat, ya, dengan musuh kita, dengan lawan kita dalam rangka apa? Untuk mengalahkan dia. Fil qamus al-jadal al-ladid atau ladud fil khusumah wal khisam wal mujadalah fihi mab'an wahid. Khisam dan khusumah, khisam atau mujadalah, dia maknanya sama. Wa yanqasimul khisam wal jidal fid din ila qismain. Al-awwal, yang pertama, an yakuna al-ghardu min dzalika itsbat al-haqq wa ibtal al-batil. Tujuan daripada jidal untuk menetapkan kebenaran dan membatilkan perkara yang batil, dan ini diperintahkan. Imma wujuban aw istihbaban, ya, bisa dalam rangka wajib atau mubah atau sunnah. Bihasabil hal, tergantung dari bagaimana kondisi. Di qauli ta'ala ud'u ila rabbik ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hasan. Asalnya yang kedua, yang pertama ini harus dengan ilmu, ya, pastinya dengan apa? Ilmu, buka kitab. Yang kedua, an yakunal ghar minhu at-ta'nid. Tujuan dari debat itu adalah keras kepala, ya, saling keras kepala, saling batu. Walintisar lin nafas, ya, tujuannya ingin membela diri sendiri. Di awlil batil, atau untuk apa? Kebatilan tersebut. Fahadha qabihun manhiyun. Ini adalah debat yang jelek dan yang dilarang. Atau dalam kata lain ada debat kusir, ya, debat kusir. Qala ta'ala ma yujadilu fi ayatil illadzina kafaru. Tidaklah ada yang bermujadalah, berjidal pada ayat-ayat Allah, melainkan dia adalah orang-orang yang kafir. Qala ta'ala wajadalu bil batil liyudhidu bihil haq. Mereka berjidal dengan kebatilan, tujuan apa? Liyudhidu bihil haq, ya, untuk membatilkan kebenaran. Malah kebenaran yang dibatilkan, bukan kebatilan yang dibatilkan. Fa akhadtuhum fa kaifa kana iqab. Maka kata Allah, saya akan adab mereka. Nah, maka bagaimana nanti adab dari saya. Selesai. Lanjut. Wa kullu mutasabmin bi ghairil Islam wa sunnah mubtadi'un. Ar-Rafidah wal Jahmiyah wal Khawarij wal Qadariyah. Setiap orang yang menamai dirinya bukan dengan Islam dan sunnah, maka dia adalah mubtadi', ya. Barakallahu fikum. Ila akhirih. Nah, di sini anak bawakan ada beberapa perkataan para a'imah tentang bahayanya ahlul bidah. Qala Ibnu Mubarak, iyyaka an tujalis sahiba bid'ah. Berhati-hatilah kamu bermajlis, bermujalasah dengan ahlul bidah. Qala Yunus bin Ubaid, la tujalis sultanan wala sahiba bid'ah. Janganlah kamu
duduk-duduk dengan pemimpin, dan juga janganlah kamu duduk-duduk dengan sahibul bid'ah. Kemudian perkataan Fudail bin Iyad, adraktu khiyaran nas kullahum ashabu sunnah atau kulluhum ashabu sunnah yanhauna an ashabil bid'ah. Saya mendapatkan manusia yang baik, seluruh mereka adalah ashabu sunnah, dan mereka melarang, mencegah untuk duduk-duduk dengan ashabul bid'ah. Nah, bahkan dikatakan oleh Yahya bin Abi Katsir lebih parah lagi. Idza laqita sahiba bid'ah fi tariqin fakhudh ghairah. Kalau kamu ketemu ahli bid'ah di suatu jalan, maka cari jalan yang lain. Cari jalan yang lain. Ini saking betul-betul kokohnya mereka di dalam menjaga agama mereka. Khawatir. Tapi kita lihat di zaman sekarang masalahnya ya. Zaman sekarang masalah dihajar malah mungkinan gitu ya. Rusak. Qala syari alamatu ahli bid'ah wa dzikri ba'di tawaifihim. Li ahli bid'ah alamatun minha. Ahli bid'ah itu memiliki tanda-tanda, di antaranya annahum yattasifuna bi ghairi Islam, disifati dengan selain Islam wa sunnah. Bima yahdutsunahu minal bid'ah, ya. Disifati dengan apa terusnya? Disifati dengan perkara yang mereka buat-buat dari kebid'ahan mereka, ya, baik bid'ahnya qauliyah atau fi'liyah, wal aqidah atau bid'ah aqdiyah, keyakinan. Nah, jadi al-bid'ah ini mereka nanti disematinya bukan dengan sematan Islam, bukan dengan sematan yang berasal dari sunnah, tapi dengan sematan kebid'ahan, yang mana kebid'ahan tersebut gelarnya hakikatnya dari perbuatan mereka sendiri. Ya, seperti khawarij karena mereka khuruj alal hukam, na'am, dan semisal. Kedua, annahum yata'assabuna li ara'ihim fala yarji'una ila al-haqq wa in tabayyana lahum. Mereka ini adalah orang-orang yang ta'assub dengan pendapat mereka, orang-orang yang fanatik buta dengan pendapat mereka, mengedepankan pendapat mereka, mereka enggak akan kembali kepada kebenaran walaupun mereka telah dijelaskan. Paham, Ruli? Yang ketiga, annahum yakrahuna a'immatal islamuddin, mereka membenci para imam-imam Islam dan agama. Ya, kalau kelihatan benci dengan a'immah Islam, maka dia al-bid'ah, ya, sahibul bid'ah dia, kita katakan. Wa min ta'ifihim, di antara kelompok-kelompok al-bid'ah adalah yang pertama Rafidhah, hum alladzina yaghlawna fi ahlil bait wa yukaffiruna ma adahum minas sahabah. Mereka adalah orang-orang yang gulu kepada ahli bait, dan mereka orang-orang yang mengkafirkan selain ahli bait dari kalangan sahabat. Ayu fasiq, atau menggelari fasik. Wa hum firqun syatta. Mereka ini Rafidhah ini kelompok yang berjenis-jenis, ya, banyak kelompoknya, mereka berpecah-pecah. Faminhum al-ghulat alladzina idda'u an 'aliyan ilahun wa minhum duna dzalik. Di antara Rafidhah ada namanya Gulatur Rafidhah. Gulat Rafidhah, yang mana mereka mengklaim Ali itu adalah Tuhan. Ali adalah apa? Tuhan. Dan sebagai mereka ada yang di bawah itu. Ada yang mengklaim bahwasanya ini Allah ini menurunkan wahyu salah alamat. Harusnya ke Ali bin Abi Thalib. Ini malah ke Muhammad. Na'udzubillah. Awalu man dhaharat bid'atuhum fi khilafati Ali bin Abi Thalib hina qala lahu Abdullah ibn Saba'. Ya, awal tampak bid'ah mereka itu ketika di khilafah Ali bin Abi Thalib, ketika Abdullah bin Saba', ya, ini terkenal ya, Rafidhi, berkata kepada Ali, antal ilah, ya, anta al ilah. Fa amara Ali radhiyallahu anhu bihraqihim. Kemudian Ali memerintahkan para sahabat untuk membakar Abdullah bin Saba'. Nah, wa haraba za'imuhum Abdullah bin Saba' ila al-Madain. Kemudian, ya, ini kan orang-orang Rafidhah diperintahkan untuk dibakar. Jadi bukan cuma Abdullah bin Saba', tapi Abdullah bin Saba' ini dia kabur.
Ya, kabur ke al-Madain. Nah, ini ada ya kisah-kisah yang kayak gini biasanya disebutkan di kitab Firaq atau disebutkan juga ketika di awal Aqidah Wasithiyah Syekh Utsaimin itu disebutkan tentang kisah ini. Sedikit. Wa sammau Rafidhah li annahum rafadu Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dinamai Rafidhah karena mereka kelewat ya. Wa madzhabuhum fi sifat mukhtalifun. Fa minhum musyabbih wa minhum mu'attil wa minhum al-mu'tadil. Nah, mudah insyaallah. Mereka dinasummu Rafidhah, dinamai Rafidhah li'annahum rafadu karena mereka menolak Zaid bin Ali bin Husain ibn Ali bin Abi Thalib. Hina sa'aluhu an Abi Bakar radhiyallahu anhu wa Umar radhiyallahu anhuma fa tarahama alaihima farafaduhu wa ab'aduhu anhu. Ya, ketika mereka bertanya kepada Zaid bin Ali tentang Abu Bakar dan Umar. Paham ya? Jadi Zaid bin Ali bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib ditanya tentang Abu Bakar dan Umar oleh orang-orang Rafidhah. Kemudian fatarahama alaihima. Si Zaid bin Ali ini ya memberikan kaul rahmat kepada Abu Bakar dan Ali. Artinya ya meridhoinya sebagai khalifah. Farafadu mereka nih orang-orang Rafidhah enggak mau, menolak orang kafir kata mereka. Fa'abadu'an kemudian mereka menjauh dari Zaid bin Ali. Paham ya? Wasummu anfusahum syiah li'annahum yaz'umuna annahum yatasyayya'una li alil bait. Mereka menamai diri mereka dengan Syiah karena mereka mengklaim mengira bahwasanya mereka adalah orang-orang yang yatasyayya'un. Ya, memihak, ya, memiliki perhatian yang sangat besar kepada ahlul bait. Ya. Jadi makanya ketika kita belajar ilmu hadis kan tasyayyu' maksudnya tasyayyu' yang ini yang kayak gini. Ya, tasyayyu' yang bukan Rafidhah yang diterima kemarin. Yang dia itu memihak banget kepada ahlul bait gitu ya. Sangat ya gulu di dalam memujinya atau bagaimana. Tapi tidak sampai derajat seperti Rafidhah yang mereka sampai mengkafirkan sahabat, mengkafirkan Umar, Abu Bakar. Nah, wa yantasiruna lahum, kemudian mereka adalah orang-orang yang mengklaim menyangka menolong ahlul bait wa yutalibuna bihaqqin fil imamah, yang menuntut pada hak mereka ya, di dalam imamah. Yang kedua al-Jahmiyah nisbah ilal Jahm bin Safwan alladhi qatalahu Salim bin Salam ibn Awz ibn Ahwaz sanata ihda wa isyrin. Jahm bin Safwan yang dibunuh oleh Salim atau Salam ibn Ahwaz tahun 121 Hijriah. Nah, ya, dibunuh karena saking apa? Saking sesatnya oleh Salim atau Salam. Madzhabun fi sifat at-ta'til. Madzhabnya Jahmiyah dalam sifat Allah Azza wa Jalla ta'til. Apa ta'til? Menolak. Oke. Apa ta'til ini? Nah, ya. Wa nafi wa fil qadar al qaul bil jabar. Dalam masalah takdir mereka pendapatnya jabar. Apa jabar Abdullah? Fai Jabariyah atau Jabariyah? Ini Jabariyah lah, masa kemana? Enggak ada. Apa dul Jabariyah dul dalam takdir? Apa? Gimana ya? Gimana jelasin ini, saudara? Apa Jaki? Yang menetapkan takdir Anu.
Terus gimana? Dia nggak apa-apain kayak Oke. Mau. Antum coba. Enggak, dalam takdir dulu. Masalah takdir bukan iman. Anip. Berarti, nah itu kan bahasa Indonesia terpaksa berarti. Yang dipaksa. Jabariyah adalah orang-orang yang dipaksa. Ya. Kita nggak punya kehendak ya menafikan masyiah pada diri kita. Terlalu gulu di dalam menetapkan takdir kauniyah hanya bagi Allah. Paham ya? Maaf. Seperti halnya rumput yang bergoyang. Atau orang yang dia lagi khutbah Jumat gitu ya, geter. Kan itu kan dipaksa. Ada dari antum lagi khutbah Jumat menggetarkan diri sendiri? Enggak ada. Yang ada mendiamkan diri tapi dia getar juga. Nah ini apa Jabariyah. Wa fil iman al-qaul bil irja. Dalam masalah iman pendapatnya Murji'ah dia. Apa Murji'ah dulu? Enggak tahu juga. Apa? Apa? Berarti la yadur ma'al iman ma'siyah gitu. Iman tuh enggak mudarat bersama maksiat. Kenapa kok kayak gitu? Berarti kesimpulannya berarti apa? Apa Den? Kesimpulan Den? Ya berarti gimana keyakinannya? Dia dalam mendefinisikan iman. Iya, udah itu tadi. Berarti gimana? Apa secara ikhtisarnya gimana irja itu? Malu anak mah nggak tahu. Oke. Ya, iman qaul. Berarti gampangnya apa? Takhirul amal an musammal apa? Apa tadi? Ucapin. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa coba ayo? La haula wala takhirul amal tiba-tiba takhirul iman. Antum coba. Diam. Antum. Apa Den? Antum apa? Sro. Dong. Apa tadi yang Anda sebutkan? Ayo. Takhirul a'mal atau amal an musammal iman. Mengakhirkan amalan dari hakikat keimanan. Jadi iman itu cuma qaul doang. Atau sebagai mereka iman itu cuma sekedar i'tiqad doang. Atau i'tiqad dan qaul doang. Naam. Wa huwa anal iman mujaradul iqrar, yaitu adalah iman hanya sekedar mengikrarkan bil qalbi saja. Walaisal qaulul amal, bukan hanya sekedar ucapan dan amal. Tapi ini iman ini menurut Jahmiyah ya, karena Murji'ah ada 4. Ya. Murji'ah ada 4. Ada 5 Murji'atul KTP. Naam. Iman hanya sekedar mujarad ikrar doang menurut orang-orang Murji'ah. Kapan dia netap ada Tuhan, ya berarti dia beriman.
Iblis beriman berarti. Bukan ucapan, bukan amalan. Minal iman. Fafa'ilul kabira indahum mu'min kamilul iman. Fahum mu'abtilah. Maka pelaku dosa besar menurut mereka beriman, imannya sempurna. Berarti apa? Fahum mu'abtilah. Mereka adalah orang mu'abtilah. Wal jabariyah murji'ah. Wahum firaqun katsirah. Dan mereka ini adalah kelompok-kelompok yang berpecah-pecah juga. Orang-orang Jahmiyah. Berikutnya al-khawarij humul ladzin kharajul qital Ali bin Abi Thalib bisabab tahkim. Khawarij nih, mereka adalah orang-orang yang memberontak kepada Ali, memerangi Ali bin Abi Thalib disebabkan adanya tahkim. Mereka berpikir Ali itu berhukum kepada selain apa? Dengan selain hukum Allah Azza wa Jalla. Ini terlalu berlebihan di dalam masalah tahkim. Jadi dia nggak paham ya konsepnya. Naam, khawarij. Mereka berdalil apa? Inil hukmu illa lillah, hukum itu hanya milik Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Al-Hakim. Paham ya? Dikafirkannya Ali, diperangi. Naam. Ini khawarij. Murji'ah terlalu bermudah-mudahan dalam masalah tahkim. Sehingga undang-undang yang memang dasarnya sama sekali tidak ada Islam sedikit pun di dalamnya dikatakan apa? Sesuai dengan Islam. Ya, enggak ada sama sekali yang tidak sesuai dengan Islam. Sama aja. Ulil amri, presidennya ulil amri. Na'udzubillah. Ini Ahlussunnah pertengahan, ya, merinci perkara ini, ya. Tapi nanti ya bukan di sini. Madzhabuhum tabarru'an min Utsman wa Ali. Madzhab mereka berlepas diri dari Utsman dan Ali. Wal khuruj 'alal imam. Memberontak pada pemimpin, kepada imam idza khalafa sunnah. Ketika menyelisihi sunnah, wa takfir fa'il kabirah, yang mengkafirkan pelaku dosa besar, wa takhliduhu finnar, meyakini kekal di neraka. Wa hum firaqun adidah, dia juga apa? Firqah yang berbeda-beda, yang beragam. Keempat, al-qadariyah wa humul ladzina yaqulun binafil qadar an af'al ibad. Mereka adalah yang berpendapat tidak adanya qadar, takdir dalam perbuatan apa? Hamba. Berarti Allah enggak mentakdirkan perbuatan hamba. Menafikan iradahnya Allah Azza wa Jalla. Dan ini qadariyah juga beragam ya di dalam masalah menafikan takdir. Jadi ada sebagian mereka gulatul qadariyah menafikan maratibul takdir yang 4. Ya, mereka meyakini Allah belum berilmu terhadap takdir yang ada di sini kecuali setelah terjadi. Kemudian mereka meyakini Allah enggak menulis takdirnya. Mereka meyakini bukan atas kehendak Allah tapi kehendak apa? Manusia itu sendiri. Ya. Allah enggak menciptakan tapi mereka lah yang menciptakan. Makanya dikatakan qadariyah majusi hadil ummah. Qadariyah majusinya umat ini. Kenapa? Karena majusi menetapkan adanya dua Tuhan, Tuhan gelap, Tuhan cahaya. Qadariyah menetapkan apa? Menetapkan adanya dua Tuhan, Tuhan pencipta, bahkan banyak Tuhan ya. Yang menciptakan bukan cuma Allah. Makhluk juga menciptakan dalam masalah perbuatan. Itu gulatnya. Ada sebagian mereka yang hanya menafikan ilmu, ada hanya menafikan iradah dan khalaq, ada yang menafikan iradah saja. Naam. Wa humul ladzina yaquluna bina fil qadar an af'al ibad wa anna lil 'abdi iradatun wa qudrah. Bahwasanya seorang hamba itu memiliki keyakinan, keinginan, memiliki iradah dan kemampuan. Mustaqillataini an iradatillah wa qudrat, yang menyendiri dari keinginan Allah dan dari kesanggupannya Allah. Ya udah, ketika kita berbuat, ini kita berbuat tanpa ada campur tangan dari Allah. Tanpa ada kehendak dari Allah, tanpa ada kesanggupan dari Allah. Enggak ada takdir dari Allah situ. Kita berbuat sendiri. Paham? Nah, wa awwalu man adhhara al-qaul bihi Ma'bad al-Juhani. Yang pertama kali menampakkan ucapan ini adalah Ma'bad al-Juhani. Fi awakhir as-sahabah, di akhir masa sahabat. Talqahu an rajulin majusi fil Basrah. Yang dia ambil ilmu ini dari seorang lelaki, yang dia adalah orang majusi di Basrah.
kemudian dia menisbatkan hal ini kepada Islam. Dan Ibnu Umar ini mengkafirkan mereka, ayat Qadariyah. Ketika ditanya, ya kita mendapatkan orang kayak gini, katakan kepada mereka, saya berlepas diri dari mereka, mereka berlepas diri dari saya. Wahum firqatan, mereka memiliki ada dua kelompok. Ada gulah, ya gulah ini adalah apa gulah? Pentolan, ya kata Rizki pentolan. Kita terjemahkan versi Rizki. Udah ada dua terjemah versi Rizki itu ya. Aduh, wa ghairul gulah, dan bukan pentolan. Fal gula yungkiruna ilmu Allah, gulatul murji'ah, gulatul qadariyah mengingkari ilmunya Allah, wa iradatu iradahnya, wa qudratahu, ya. Takdirnya, wa khalqahu, ya. Kemampuan Allah maksudnya qudrah dan penciptaan li af'alil ibad, untuk seluruh perbuatan hamba ini. Jadi Allah enggak menciptakan seluruh perbuatan hamba ini. Yang udah anak katakan ya, anak udah katakan tadi, anak udah jelaskan. Wa haulain qaradu aw kadu. Mereka adalah orang-orang yang udah selesai masanya kayaknya, atau hampir-hampir enggak ada. Ada tapi mungkin hampir-hampir enggak ada, sedikit aja. Wa ghairul gula, yang selain daripada gulat, yu'minun, mereka beriman bi anallaha alim. Bahwasanya Allah mengetahui bi af'alil ibad, perbuatan hamba. Paham ya? Kalau yang tadi Allah nggak tahu, sebelum terjadi perbuatan hamba baru Allah tahu. Lakin yungkiruna wuqu'ahu bi iradatillah, tapi mereka mengingkari terjadinya perbuatan tersebut dengan takdirnya Allah, dengan kehendak Allah. Wa qudrati, dengan kesanggupan Allah, wa khalqihi, dengan penciptaan Allah. Wa huwal ladzi istaqarra alaihi madzhabum. Inilah yang tetap atas mereka, mazhab-mazhabnya mereka. Paham ya? Mazhab Qadariyah. Na'udzubillah. Yang keempat, yang kelima, al-murji'ah. Wa humul ladzina yaquluna bi irja'il amal 'anil iman aw ta'khiruhu. Mereka adalah yang berucap dengan mengirja'kan amal dari iman, ay ta'khiruhu, mengakhirkan. Irja' maknanya ta'khir. Mengakhirkan amalan dari iman. Falaisal amal indahum minal iman. Amal itu menurut mereka bukan termasuk iman. Ya. Jadi berarti konsekuensinya nanti orang beramal apapun itu yang enggak pengaruh iman mereka. Enggak musyrik. Ya, kalau orang yang suka ke kuburan, paham ya? Oh, enggak musyrik itu. Nah, itu mukmin. Nah, itu biasanya gitu ya. Kenapa enggak musyrik? Ya, mungkin dia enggak tahu. Paham? Berarti dia tidak memusyrikan pelaku dosa kesyirikan yang sangat jelas. Ya, hakikatnya dia mengakhirkan amalan dari konsekuensi apa? Iman. Bahkan ketua pentolan mereka, Imamul Murji'ah Al-Mu'asir, Abdul Aziz Ar-Rais, mengatakan iman mereka ya iman tuh ya, kufur tuh hanya masbukun bil qalbi, ada dalam hati, kufuran hati. Adapun zahir enggak. Lihat di kitab dia ada namanya Al-Ilmam fi Syarhi Nawaqidil Islam. Parah itu. Dia membantah Imam Mudakwah di situ, di kitabnya. Nah, falaisallam wal iman mujaradul iqrar bil qalbi. Iman itu hanya sekedar mengikrarkan dalam hati. Seperti Anda katakan tadi ya, bermacam-macam murji'ah ini. Fal fasik indahu mu'min kamilul iman. Orang fasik menurut mereka mukmin, imannya sempurna. Wa in fa'ala ma fa'ala minal ma'asi, walaupun melakukan perbuatan apa yang dilakukan dari kalangan dari maksiat. Aw taraka ma taraka minat ta'at, atau meninggalkan segala yang dia tinggalkan dari ketaatan. Wa idza hakamna bi kufri man taraka ba'da syara'i'id din fadzalika li adam iqrar bi qalbi la li tarki hadzal amal. Nah. Wa idza hakamna bi kufrin man taraka ba'da syara'i'id din. Kalau kita ingin menghukumi kafirnya seorang yang meninggalkan sebagian syariat agama ini, fadzalika li adam iqrar bi qalbi. Nah, yang demikian itu karena enggak ada ikrar di hati dia. Paham ya? Karena enggak ada pengikraran di hati dia. La litarki hadzal amal, La litarki hadzal amal, ya tidak untuk
pengikraran meninggalkan amalan ini. Jadi gini, kawan. Maksudnya kufur itu fil qalbi faqat, di dalam masalah hati aja. Lihat bagaimana dia membatasi tentang masalah hati di sini. Orang-orang Murji'ah, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Barakallahu fiik. Jadi hanya masalah hati doang. Wa hadza madhhabul Jahmiyah, ini madhab Jahmiyah, wa huwa ma'a madhhabil Khawarij ala tarfai naqid. Dia bersama madhabnya orang-orang Khawarij di atas dua sisi yang bertentangan. Maksudnya kalau Khawarij ya apa namanya? Dari sisi iman terlalu gulu, Murji'ah terlalu apa? Bermudah-mudahan. Maksudnya kayak gitu. Keenam, al-Mu'tazilah atba'u Wasil bin Atha, ya, pengikutnya Wasil bin Atha, alladzi i'tazala, yang dia menyendiri majlis Al-Hasan Al-Basri, wa qarrara anna al-fasiq fi manzilah baina manzilatayn. Mengikrarkan fasik itu dia pada satu posisi di antara dua posisi. La mu'min wa la kafir wa huwa mukhalladun fin nar, dia kekal di neraka. Wa tabi'ahu fi dzalika Amr bin Ubaid. Wa madzhabun fi sifat at-ta'til kal Jahmiyah, wa fil qadar qadariyah. Yunkiruna ta'alluq qada'illah wa qadari bi af'alil abdi. Madzhab mereka dalam masalah sifat ta'til seperti Jahmiyah. Dalam masalah takdir qadariyah. Na'udzubillah, ya, datang akhir dia, ya. Mereka mengingkari adanya kaitan qadanya Allah dan takdirnya dengan perbuatan apa? Hamba. Enggak ada korelasinya sedikit pun qada dan qadarnya Allah dengan perbuatan kita, ya. Menyendiri kita berbuat, enggak ada rasa-rasanya, gitu kan. Mereka gitu. Wa fi fa'il al-kabira annahu mukhalladun fin nar wa kharijun minal iman fi manzilah baina manzilatain. Al-iman wal kufur. Pelaku dosa besar dia kekal di neraka, keluar dari iman, ya, dan dia letaknya statusnya fi manzilah baina manzilatain, antara iman dan kufur. Paham ya? Ini wadih insyaallah sering diulang-ulang. Wa hum aqsul Jahmiyah fi madhhabail aslain. Fi hadain asal, mereka lawan daripada Jahmiyah pada dua pondasi ini, daripada dua asal ini. Naam. Paham ya? Karena Jahmiyah ini kan Murji'ah. Jahmiyah apa? Murji'ah. Na'am, barakallahu fikum. Nah, ya, orang-orang Mu'tazilah lawan Jahmiyah dari dua sisi, dua asal. Pertama dari sisi masalah takdir, dia seperti, kalau Mu'tazilah seperti apa? Qadariyah gitu ya. Jahmiyah seperti Murji'ah apa? Jabariyah, bertentangan satu asal. Kemudian dari masalah iman ini, kalau Jahmiyah ya Murji'ah, bermudah-mudahan dalam masalah iman. Kalau Mu'tazilah ya dia seperti Khawarij, bergampang-gampangan mengkafirkan orang. Jadi bertentangannya di situ. Yang ketujuh, Al-Karami atba'u Muhammad bin Karram al-mutawaffa sanata 255 minal hijrah. Yamiluna ila tashbih. Mereka ini pengikutnya Muhammad bin Karram, lebih mengarah kepada tasbih. Wal qaul bil irja, dan akidah mereka dalam iman Murji'ah. Wa hum tawaif muta'addidah, mereka adalah kelompok yang beragam juga. Yang ke-8, As-Salimiyah atba'ur rajul yaqulu lahu Ibnu Salim yaquluna bitashbih. Firqah Salimiyah namanya, dia pengikutnya seorang lelaki yang diberi nama dengan Ibnu Salim, yang mana mereka akidahnya adalah tasbih, ya, menyerupai Allah dengan apa? Makhluknya.
Wa hadhihi hiya tawaiful lati dzakaraha al-mu'allif tsumma qala. Dan ini adalah kelompok-kelompok yang disebutkan oleh mu'allif, kemudian beliau berkata wa nadha'iruhum mithlu asy'ariyya atba'u bin Abil Hasan Ali bin Ismail Asy'ari kana fi awali amrihi amilu ila i'tizal. Dan yang sesuai dengan mereka, ya, orang ahlu bidah yang sesuai dengan mereka, antum mana lihat kayaknya nggak pada nulis tuh, cuma dengerin doang, ngaji kuping. Makanya nanti kalau anak ngelihat kayak gitu, terjemahin nggak? Dong? Oke, ya, nanti anak kasih tugas untuk terjemahin 10 halaman insyaallah. Nggak boleh lihat kamus. Ya, tapi saling tanya teman-temannya. Kalau udah selesai kitab. Baru kita lanjut ke akidah wasithiyah. 10 halaman yang berbeda-beda. Ya, nggak boleh sama. Tapi nanti kalau dia nggak tahu ya nanya temennya. 10 halaman aja. Berarti 5 lembar. Wa nazairuhum, dan yang sama seperti mereka dari kalangan ahlu bidah seperti Asy'ariyah, pengikutnya Abil Hasan Ali bin Ismail Asy'ari. Karena fi awali amri, di awal perkaranya dia yamilu ila i'tizal, memiliki akidah Mu'tazilah. Jadi Abul Hasan Asy'ari itu enggak langsung Asy'ari, tapi dia awalnya Mu'tazilah. Hatta balagal arba'in min umri. Kemudian sampai umurnya 40 tahun, summa a'lana taubatahu min dzalik. Kemudian ya mengumumkan taubatnya beliau dari mazhab Mu'tazilah. Ya, sebelum ke Ahlussunnah kayak ini dulu, Asy'ari ya. Jadi ingin membantah Mu'tazilah tapi dengan akal. Ya, dengan akal juga. Mu'tazilah kan terkenal akal, ya enggak? Ya, mereka ini ahlu kalam Mu'tazilah, paham Den? Ngumpet baik. Ya, terkenal apa? Akal Mu'tazilah. Nah, Abu Hasan Asy'ari ingin membantah mereka dari akal juga. Caranya gimana? Ya udah, main akal jadilah ya akidahnya Asy'ariyah. Yang dia ahlu kalam juga. Paham ya? Tapi setelah akhir hayat beliau, setelah itu baru beliau tobat menjadi Ahlussunnah wal Jamaah. Wa bayyana butlana madzhabal Mu'tazilah, menjelaskan batilnya madzhab Mu'tazilah. Wa tamassaka bi madzhabi Ahlussunnah rahimahullah. Bermadzhab dengan berpegang teguh dengan madzhab akidah Ahlussunnah rahimahullah. Ya, beliau menulis kitab Risalah ila Ahli Thiqor, Al-Ibana an Usuli Diyanah. Itu di antara kitab yang menunjukkan beliau itu telah rujuk kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Kemudian juga barakallahu fikum, beliau ya diriwayatkan, ya dikatakan wallahu alam meninggalnya itu apa? Sahih Bukhari itu dipelukan beliau. Nah, amma man yantasibuna ilaihi fabaqau ala madhhabin khas ya'rafu bi madhhab al-Asy'ariyah. Adapun orang-orang yang menisbatkan kepada Abul Hasan Asy'ari, mereka tetap berada di madhab yang khusus itu. Ya'rafu bi madhhab al-Asy'ariyah, yang dikenal dengan madhab Asy'ariyah. La yathbituna minas sifat illa sab'an. Mereka tidak menetapkan sifat kecuali 7. Ya, zaman sekarang ya banyak sekali Asy'ari, paham ya? Wa za'amu anal aqal dalla 'alaiha wa yu'awwiluna ma'adaha wa hiya al-madhkura fi hadzal. Mereka mengklaim bahwasanya akal itu menunjukkan atas 7 sifat itu. Wa yu'awwiluna ma'ada, dan mereka mentakwil selain daripada 7 sifat itu. Dan 7 sifat itu disebutkan di dalam bait ini, hayyun alimun qadirun wal kalamulah iradatun wa kadza kasam'u wal basar. Ini 7 sifat. Ya. Sebenarnya mereka menetapkan 7 sifat ini ya, na'am barakallahu fikum, enggak cuma dengan akal, tapi dengan dalalah iltizam. Dengan dalalah apa? Iltizam. Ada urutannya. Nah, insyaallah nanti kita akan jelaskan urutan-urutan penetapan ini.
walahum bid'ah ukhra fi ma'na kalam wal qadar wa ghairi dzalik. Dan mereka memiliki bidah yang lainnya pada makna kalam, memaknai kalam, dari sifat-sifat kalamnya Allah Azza wa Jalla, kemudian masalah takdir dan yang selainnya. Di mana mereka meyakini kalam itu adalah suatu kalam Allah Azza wa Jalla. Al-Quran bukan kalam Allah, tapi mereka meyakini kalamun nafsi. Ya kalamullah tapi kalamun nafsi. Ya, kalam an-nafsi. Al-Quran ini hanya ibarat tentang kalamnya Allah atau hikayat atau ibarat kalau Asy'ariyah. Ya. Nah, paham ya? Paham kan? Hah? Yang mana? Kurang yakin ana. Ilahuna alhamdulillah rabbil alamin.